Halo semuanya, lanjut lagi ya. Ini kita bahas soal UTBK yang part keduanya. Oke, kita lanjut aja nih untuk soal yang pertamanya. Untuk part yang kedua ini, di sini sel berada pada periode ketiga, maka yang ditanya itu adalah ion klorinnya, ion kloridanya. Oke, jadi ditanya itu adalah sel min. Berarti sel itu kan nomor atomnya 17 ya. Ingat, tanda min itu artinya dia menangkap elektron. Oke, karena ini min 1 berarti dia cuma nangkap 1 elektron. Berarti untuk konfigurasi elektron setelah dia membentuk ion yaitu 288. Oke, jadi di sini diminta yang mana yang sama konfigurasinya dengan yang ini. Kita cek F itu nomor atomnya 9, dia min berarti dia nambah ya. Oke, dia nambah berarti nanti total elektronnya itu ada 10. Nih, nggak sama ya. Terus neon itu nomor atomnya 10, berarti ini tinggal 28. Kalau dia natrium, oke, natrium itu nomor atomnya 11, ini plus. Plus ini artinya, melepaskan. Oke, kalau dia min itu menangkap, kalau plus itu dia melepaskan. Ini karena di sini plus 1, berarti dia melepaskan 1 elektron. Sehingga nanti elektron yang tinggal itu cuma ada 10. Berarti 28. Terus lanjut kalsium, 2 plus, kalsium itu nomor atomnya 20. Ini dia plus ya, berarti dia melepaskan 2. Sehingga nanti yang tinggal jadi 18. Yaitu 288. Oke, ternyata sama dengan ini. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, lanjut aja untuk soal yang kedua. Jika suatu unsur X, jadi gini. X ini dia dapat membentuk ionnya yaitu X2+. Di mana dalam keadaan dia X2+, elektronnya ada 20 neutron dan ada 18 elektron. Oke, jadi yang mau kita cari itu adalah dalam keadaan dia netral, itu bagaimana? Ingat ya, ini dalam keadaan 2+, dia jumlah elektronnya 18. Ya kan, 18. Ingat artinya dia plus itu adalah melepaskan. Berarti sebelum dilepaskan jumlah elektronnya berapa? Pintar. Yaitu ada 20. Oke. Terus kita mau cari nomor massa. Teman-teman ingat ini. Ini ada Z, ini ada A. Z ini adalah nomor atom dan ini juga sama nilainya yaitu dengan proton dan juga elektron. Oke. Sedangkan kalau A ini adalah nomor massa di mana nomor massa ini jumlahnya adalah antara tambah neutron ditambah dengan neutron. Oke, berarti Z kita itu adalah 20 karena tadi jumlah elektron kita jadinya 20 kan. Ini tambah 2. Sedangkan A kita nomor massa di sini diketahui neutronnya 20, ya kan? Jumlah elektron kita adalah 20, berarti ini ada 40 Z-nya. Oke, sekarang kita cek nih yang mana yang cocok. Termasuk, kita cek dulu apakah dia alkali atau alkali tanah. Berarti kita buat konfigurasi dulu ya. Berarti ini 2882. Oke, ternyata dia elektron valensinya 2. Ingat, angka 2 di belakang yang elektron valensi ini menunjukkan golongannya. Oke, berarti ini adalah golongan 2A. Ingat lagi, golongan 2A itu namanya adalah alkali tanah. Oke, jadi teman-teman harus ingat nih. Kalau golongan 1 kan alkali, golongan 2 itu, saya buat di sini ya. Ini sekalian bahas ya. Ini alkali. Kalau golongan 7 itu namanya halogen. Oke, jadi golongan 8, saya yakin teman-teman semua udah tahu nih kalian ini. Ini gas mulia. Oke, gitu. Oke, berarti ini alkali jelas salah. Ini oke. Termasuk logam alkali tanah di dalam sistem periodik unsur berada pada periode keempat. Oke, periode itu nentuin ini ya, berapa jumlah kulit yang terisi. Ini kalau kita buat elektron valensi golongannya ini 2. Terus dia periode berapa? Periode 4. Oke. Pada periode 4 dan memiliki massa atom 40. Ini benar ya? Oke, berarti jawabnya adalah yang A. Oke, gitu ya. Next lagi. Formamida memiliki struktur yaitu HCONH2. Itu adalah rumus dari formamidanya. Terus yang ditanya sekarang di sini adalah formamida itu ya kan yang ditanya. Formamida rumus kimianya nih. Atom formamida yang memiliki geometri trigonal planar. Jadi trigonal planar itu adalah AX3. Oke, jadi trigonal planar
itu dia adalah AX3. Oke, sekarang kita cek nih. Berarti kita harus buat dulu ya rangkanya ini supaya kita bisa tahu nentuin. Ini C, rangkap 2O-nya ini. Di sini ada H, ya kan? Terus ini berikatan dengan N. Di sini ada H, ada 2H ya. Di sini juga satu lagi ada H-nya. Nih, kalau dia AX3, berarti nggak ada E-nya. Ya kan? Berarti kalau seperti ini, kalau kita lihat N ya. Kalau N ini dia di sini ada elektron bebasnya. Di sini kan nggak ada E-nya. Berarti yang kita lihat itu yang atom pusatnya nggak ada E-nya. Berarti yang nggak ada E-nya adalah yang C, ya kan? Karena C itu dia elektron valensinya 4. Kalau 4-nya mana? 1, 2, 3, 4. Oke, udah pas ya. Berarti yang diminta yang trigonal planar yang mana? Berarti ini yang ikatan antara C dengan N-nya. Gitu. Jadi ini dihitung 1, ya kan? Dihitung 2, dan ini dihitung 3 antara C dengan N ya. Berarti ini jawabannya itu adalah yang C. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa buat rumus ininya, kerangkanya. Oke, lanjut lagi. Pembakaran isopropil alkohol. Oke, pembakaran isopropil alkohol. Ini ada bersama reaksinya udah diketahui. Oke, terus yang diminta itu adalah apa nih? Yang ditanya berapa delta HF dari isopropilnya itu. Jadi kita harus cari dulu berapa nilainya. Oke, berarti kita harus buat dulu ya rumusnya ya, nilai delta H-nya. Ingat karena ini yang diketahui adalah nilai delta HF, berarti untuk mencari nilai delta H-nya itu adalah sigma delta HF dari produk, ya kan, dikurang sigma delta HF reaktan. Oke, di sini nilai delta H-nya udah ada, berarti ini kita masukin, ini 400. Ingat yang produk itu yang ini ya, dikali koefisiennya. 6 dikali sigma delta HF, kita buat rumus dulu ya, CO2 ditambah 8 dikali delta HF, sigma delta HF H2O, ini posisi sebagai produk ya, dikurang yang ada di reaktannya, berarti 2 CH3, ini nilai delta HF ya, CH3 2 kali CHOH, oh wait, ada, oke, ditambah 9 delta HF O2-nya. Seharusnya sih kalau misalnya ini kita udah tahu nilai oksigennya supaya lebih menghemat waktu, itu kita nggak perlu tulis. Oke? Berarti ini min 400, 6 dikali CO2-nya di sini diketahui nilainya yaitu min 400. Oke. Terus ditambah 8 dikali H2O-nya min 300. Oke, dikurang. Ini belum diketahui ya, ini yang cari. Ini kita misalkan nilainya X saja ya, supaya kita nggak ribet nulis. Berarti 2 dikali X. Oke, min 400 sama dengan 6 kali 400 min 2400, ya kan? Ini ditambah min 2400 lagi. Ini 2, oke, berarti ini dikurang 2X. Berarti kita majuin gini. Ini kan min 400 sama dengan ini ke sini min 4800. Ya kan, dikurang 2X. Kita pindah ruas ya, ini pindah ruas ke depan jadinya positif, ini min 4800, ini pindah ruas jadinya dia positif. Oke, berarti 2X sama dengan, ini kan kalau dikurang menjadi min 4400 ya. Oke, jadi X-nya sama dengan, oh ada yang salah kayaknya. Oh oke. Kayaknya kita perhatiin dulu nih. Ada yang salah nggak perhitungannya? Kita cek dulu. Ternyata dia 6 kali X. Ini 2400. 6 kali 400. Oke. Satuannya udah sama ya. Sama-sama kilojoule. Oke. Berarti, nah kayaknya jawabannya yang salah deh. Ini ke sini dibagi. Berarti kan jadinya 4000 minus 4400 dibagi 2. Ya kan? 44 dibagi 2 itu 22. Tambah nolnya ada 2. Nah, seharusnya nilainya adalah minus 2200. Di sini nggak ada jawabnya. Oke, kecuali nanti kalau misalnya ini nilainya delta H-nya itu 4000, baru dia nilainya ada 400. Begitu ya. Berarti di sini jawabannya nggak ada. Dan jawabannya ini minus 2200 kilojoule.
Oke, bisa ya. Jadi teman-teman perhatiin nih, ini kayaknya saya salah ketik deh soalnya, maksudnya jawabannya. Oke, tapi caranya seperti ini ya. Kita lanjut lagi. Delta H untuk reaksi berikut. Oke, di sini yang ditanya adalah berapa nilai delta H-nya jika. Oke, ini diketahui data. Ini berarti untuk rumusnya kebalikan ya dari rumus yang tadi. Jadi kalau ada nilai delta HF itu berarti produk dikurang reaktan. Tetapi kalau diketahuinya dalam bentuk ikatan seperti ini, untuk menghitung nilai delta H-nya itu berarti sigma ikatan yang ada di reaktan. Oke, itu dikurang dengan sigma ikatan yang ada di produknya. Gitu ya, hati-hati ya. Oke, kita buat dulu nih ikatannya. H dengan H. Ini reaksinya udah setara ya. Terus Cl dengan Cl sama dengan 2 ikatan, apa sama dengan sih? Ini H sama Cl. Oke, yang ada di reaktannya ini sama-sama 1 ya. Berarti ikatan kita masuk rumus aja deh, kita masukin ke sini aja langsung. Ini yang ada di reaktan, ini yang ada di produk. Oh, duanya jangan sampai ketinggalan. H sama H dia 436. Oke, ini Cl-nya tambah 243. Oke, dikurang. Ini 2 ikatan H sama Cl-nya ada 2 ya, berarti 2 dikali 431. Oke, ini kita jumlahin, berarti ini 679, ya kan? Dikurang, ini jadinya 862. Berarti nilainya minus ya, minus 183 kilojoule. Oke, berarti jawabnya adalah yang C. Oke, jadi teman-teman ingat, kalau diketahui adalah soalnya itu ikatan, berarti rumusnya yang reaktan dikurang produk atau yang kiri dikurang kanan. Tetapi kalau yang diketahui adalah nilai delta HF, seperti soal berikutnya, itu berarti produknya dikurang reaktan atau kanan dikurang kiri. Kayak gitu ya. Lanjut lagi. Ini teori. Laju reaksi semakin besar dengan penggunaan katalis. Oke, ini benar ya. Oke, jadi katalis itu gunanya adalah untuk mempercepat terjadinya reaksi. Kalau reaksinya terjadi berarti lajunya, kalau reaksinya itu cepat terjadi berarti lajunya semakin besar, gitu ya. Terus katalis dapat meningkatkan energi aktivasi. Ini salah. Oke, bukan. Jadi katalis itu mempercepat terjadinya reaksi atau memperbesar lajunya itu bukan dengan cara meningkatkan, tetapi dengan cara menurunkan. Oke, ingat ya, dengan cara menurunkan, bukan menaikkan. Karena gini, karena energi aktivasi itu adalah energi minimum yang diperlukan untuk untuk terjadi suatu reaksi. Kalau misalnya energi yang diperlukan minimum itu untuk terjadi suatu reaksi adalah 100 kJ. Oke, jadi kalau misalnya dia nggak mencukupi energi 100 kJ, berarti bakalan susah terjadinya reaksi. Jadi dengan penambahan katalis, yang 100 kJ tadi itu diturunin energinya. Bisa misalnya nih, jadi 80, 70, kayak gitu. Oke, berarti kalau untuk seperti ini, pernyataannya benar, terus sebabnya salah, berarti ini optionnya itu adalah yang C ya. Ya, karena kan kalau misalnya kalau dia A, B, maksudnya pernyataan benar, alasan benar, dan ada hubungan, itu berarti kan A. Terus kalau misalnya pernyataannya benar, alasan benar, nggak ada hubungan, itu berarti dia B. Oke, terus kalau misalnya nggak ada hubungan, yang pernyataan benar, alasan salah, itu berarti yang C. Tapi kalau pernyataan salah, ini benar, berarti D. Kalau dua salah, berarti itu yang E. Kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi. Reaksi A tambah B. Oke, ini laju reaksinya. Di sini diketahui satuan yang ditanya itu adalah K-nya ya. Jadi diketahui satuan dari K-nya itu yang ini. Mol min 1 liter dikali liter dikali detik per detik. Kayak gitu. Kita buat dulu nih persamaan lajunya. Persamaan lajunya kan V sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Oke, sebelumnya kita eliminasi dulu. Order 1 terhadap C dan order 1 terhadap D ini jelas salah. Oke, teman-teman ingat, kalau laju reaksi itu yang mempengaruhinya adalah konsentrasi dari reaktan, bukan dari produknya. Oke, berarti ini yang 4-nya udah jelas salah. Oke, berarti kan begini. Kalau yang A itu kan 1, 2, 3 benar. Kalau yang B itu 1, 3.
Kalau yang C itu 24. Kalau D ini 4 doang. Kalau yang E itu kan semuanya benar. Berarti kita sudah bisa eliminasi jawabannya. Ini salah, ini salah, ini salah. Oke kita. Oke. Berarti kita cek dulu nih, cari nilai K-nya. Kita misalkan, oh iya, ini kan berarti kita tinggal ngurangin aja ya. Kalau kita udah tahu nomor 2 salah, berarti jawabnya adalah yang B. Kita cek yang nomor 2 ini. Oke. Orde 2 terhadap A dan 0 terhadap B. Oke, ingat V itu, laju itu dia satuannya adalah molar per second. Second ini detik ya. Nih, terus kita buat deh, ini molar per second, ini K. Kalau ini kan konsentrasi ya, konsentrasi itu berarti molar. Kalau orde 2 terhadap A, berarti kan ini nanti jadinya M dikuadratin kan. Nah, kalau misalnya kayak gini, berarti di sini orde 0 terhadap B. Kalau orde 0 itu kan jadinya 1, kayak gini. Berarti kalau K yang ditanya, karena kan dia K ya, berarti M per S per M kuadrat. Nah, ini berarti sama dengan M per S, ini kan per 1 nih. Nah, dikali silang. Jadi 1 per M kuadrat. Ini M-nya habis, ini coret 1, ya kan tinggal M. Berarti jadinya ini 1 per M dikali S. Oke, di sini mol. Oke, jadi molar itu kan sama dengan mol per liter. Oke, kita buat nih. 1 per ini mol per liter dikali S. Ya kan? Ini 1 per molnya berarti mol min 1. 1 per L-nya berarti jadi liter. 1 per second berarti second min 1. Sama kan? Berarti yang 2 benar. Kalau 2 benar berarti udah jawabnya adalah yang A. Begitu. Oke, jadi untuk mencari yang 1 dan 3 juga caranya seperti itu. Oke, lanjut ya. Sebanyak 3 mol SO3 pada temperatur dan volume terurai menjadi, maaf kalau ada suara batuk-batuk di samping, suara tetangga. Oke. Untuk soal yang selanjutnya ya. Jadi sebanyak apa tadi? SO3. SO3 katanya dia 3 mol. Oke, terurai berarti kita buat dulu reaksinya ya. Berarti reaksinya SO3 ini dia terurai. Ini kesetimbangan berarti reaksi bolak-balik. Ini SO2 ditambah O2. Oke, pertama sekali cek kalau ada persamaan reaksi kita harus setarain dulu supaya sama. Ini dikali 2 berarti total oksigennya ada 6. Ini berarti dikali 2 berarti udah sama ya. Oke, kita buat dulu nih mula-mula mol bereaksi, mula-mula mol reaksi dan mol sisa. Ini katanya awalnya 3. Nah, terus selanjutnya jika derajat disosiasinya SO3 adalah 2/3. Oke, ini berarti derajat disosiasi itu adalah alfa ya. Ingat lagi, alfa itu rumusnya adalah mol terurai per mol mula-mula. Oke, ini udah diketahui 2/3. Mol terurainya itu yang kita cari, kita misalkan X, mol mula-mulanya ini ada 3. Berarti X itu berarti tinggal kali silang ya. 2/3 dikali 3. Ini coret-coret, ini jadinya 2. Oke, berarti di sini 2. Berarti yang sisanya ada 1. Yang ditanya tekanan total gas. Oke, di sini P totalnya udah diketahui nih. P totalnya sama dengan 1 atm. Oke, yang ditanya adalah tekanan parsial terhadap oksigen. Berarti kita harus tahu dulu nih berapa molnya dari oksigen. Oke, untuk mencarinya kita bisa menggunakan perbandingan koefisien ya. Karena yang ini udah diketahui nih. Oke, ingat untuk mencari perbandingan koefisien kita kalikannya itu ke molnya, ini ke mol yang bereaksi. Oke, bukan mol mula-mula. Ini koefisien sama, oke, berarti jumlah molnya juga sama. Ini berarti 2. Ini 1. Oke, untuk 2-nya 2, berarti untuk satunya berapa? Nah, good, 1. Berarti ini 2, ini 1. Oke. Kita mau cari adalah tekanan parsial terhadap O2 ya. Jadi kalau cari tekanan parsial itu sama dengan mol oksigen per mol total dikali tekanan total. Oke. Molnya oksigen di sini ada 1, mol total itu berarti ini dijumlahin total semuanya ya. Berarti ini sama dengan 4. 1/4 dikali ini P totalnya adalah 1 atm. Berarti 1/4 itu berarti 0,25 atm. Oke, bisa ya. Jadi ingat rumus yang ini untuk mencari tekanan parsial dan ingat lagi
Untuk mencari kalau rumus yang seperti ini, ya kan, yang dipakai itu dibandingkan itu adalah mol yang bereaksi ini ya. Oke, berarti jawabnya adalah yang B. Kita lanjut lagi. Dalam reaksi kesetimbangan, oke, ini udah diketahui nih reaksinya. Dan diketahui nilai Kp-nya. Oh, oke. Ini suhunya 1030 ya. Oke, kita buat dulu nih, kesetimbangannya udah ada. Jika mula-mula katanya mol oksigen sama. Oke, buat nih. Berarti 2SO2 ditambah O2. Ini reaksi kesetimbangan. Ini 2SO3. Ini mula-mula reaksi sisa. Ini molnya udah setara ya. Udah balance, udah seimbang. Oke, udah setara. Ini katanya jumlah mol oksigen. Ini ya, oksigen. Sama SO2-nya itu mula-mula sama. Kita misalkan yang sama itu adalah yang A. Oke, ini A, ini A. Oke, terus kita nggak tahu ya yang bereaksinya berapa. Kita misalkan yang bereaksinya adalah X. Oke, kita misalkan yang bereaksi adalah X, berarti untuk ini berapanya? Untuk 2-nya X, berarti untuk satunya berapa? Yes, setengah X. Oke, sedangkan kalau di sini berarti ini kan awalnya nggak ada nih. Karena koefisiennya sama, berarti ini X. Oke, terus ini kita kurangi. Ini A dikurang X, ini A dikurang setengah X. Oke, sekarang kita back nih ke pernyataannya. Manakah pernyataan yang benar jika nih volumenya dibuat tetap ya dan suhunya 1030. Oke, kita lihat yang pertama, tekanan campuran naik. Oke, ini teman-teman lihat ya. Tekanan itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu dipengaruhi oleh suhu dan dipengaruhi oleh volume. Oke, jadi pada saat kesetimbangan, kedua faktor ini katanya nggak diubah. Ya kan? Ini suhunya tetap, volumenya juga tetap, berarti tekanannya nggak bakalan naik dong. Ya kan? Bakalan tetap juga, berarti ini salah. Oke, jadi dia tekanannya itu nggak berpengaruh karena di sini suhu sama volumenya dibuat tetap, berarti yang satu salah. Kita cek yang kedua, Kp-nya katanya lebih besar dari Kc. Oke, teman-teman ingat hubungannya ini karena ini diketahui Kp-nya ya. Kp itu sama dengan Kc dikali R kali T pangkat delta N. Kp-nya udah diketahui 1,0 kali 10 pangkat min 9. Kita cari Kc. R-nya itu adalah, nih kita jadiin Kelvin dulu ya, karena kan dia dalam bentuk Kelvin. Kalau Kelvin berarti tambah 273. Oke, tambah 273 berarti jadinya 1303. Nih, berarti nilai R itu 0,082 dikali 1303. Oke, nah ini ada delta N. Delta N ini adalah selisih jumlah mol, jumlah koefisien produk. Oke, produk dikurang reaktan. Di sebelah kiri ini koefisiennya ada 2 sebagai produk ya, sedangkan di reaktannya koefisiennya ada 3. Berarti ini min 1, berarti ini pangkat min 1. Oke, jadi kalau kita cari nih, ini berarti kan Kc sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 9 per. Nih, hasil kalinya ini. Hasil kalinya ini berarti 106,85 ya kan? Ini pangkat min 1. Ini nanti nilainya itu sama dengan ini 1,07 kali 10 pangkat min 7. Perhatikan katanya nilai Kp lebih besar daripada nilai Kc. Kp-nya pangkat min 9, Kc-nya pangkat min 7. Mana yang lebih besar? Lebih besar ini dong. Ya kan? Berarti ini salah. Oke. Terus selanjutnya jumlah mol SO3. Ini ya SO3 ya. SO3 ini berarti jumlah molnya X. Pada kesetimbangan itu berarti pada keadaan sisa yang ini ya. 2 kali katanya lebih besar jumlahnya daripada mol mula-mula. Oke, ini nilainya X, ini nilainya A, berarti nggak sama dong, ya kan? Berarti ini juga salah. Oke, jumlah mol SO3 pada kesetimbangan, nih SO3 ya, pada saat kesetimbangan katanya bergantung pada volumenya. Oke, benar ya.
Teman-teman ingat nih, karena pergerakan kesetimbangan itu salah satunya dipengaruhi oleh jumlah volumenya. Jika sejumlah volumenya diperbesar, berarti nanti akan geser ke arah koefisiennya paling kecil, ya kan? Jadi nih, kalau misalnya dalam keadaan seperti ini ya, kalau volumenya itu diperbesar, berarti nanti gesernya ke koefisien lebih besar. Berarti nanti gesernya ke arah kecil, ke arah kalau dia volumenya diperbesar, berarti nanti bergesernya ke arah koefisien paling kecil. Berarti nanti gesernya ke kanan, ya kan? Kalau gesernya ke kanan, berarti jumlah SO3-nya besar, ya kan? Tetapi jika volumenya diperkecil, berarti itu akan bergeser ke arah koefisiennya lebih besar. Berarti geser ke kanan. Kalau geser ke kanan, berarti jumlah SO3-nya berarti makin berkecil. Oke, jadi ini benar. Oke, yang benar cuma nomor 4, berarti optionnya adalah yang D. Oke, ya. Lanjut lagi, nih. Jika sebuah paku, Fe dimasukkan ke dalam CuSO4, terus maka katanya pada permukaan paku itu terdapat endapan logam. Oke, terdapat endapan logam. Terus endapan logam itu berwarna kemerahan ya. Hal ini menunjukkan bahwa, kita cek nih, yang mana yang benar. Ion Cu2 itu tereduksi menjadi Cu. Teman-teman ingat nih dalam direct volta, kalau misalnya teman-teman hafal direct volta ya, ini lebih cepat gitu, maksudnya lebih nggak usah mikir panjang. Kalau dalam direct volta, ya kan, Fe itu posisinya masih lebih kiri dibandingkan dengan Cu. Nih, jadi Cu itu sebelah kanan, Fe itu di sebelah kiri. Kalau dia semakin ke kiri, ini semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Tetapi kalau dia semakin ke kanan, ini mengalami reaksi reduksi. Kalau kita lihat optionnya, ion Cu2+ terreduksi. Ini benar, ya kan? Karena kalau dia mengalami reduksi, dia itu kan nangkap elektron ya. Nah, setelah dia nangkap elektron, dia akan membentuk Cu. Ini benar. Terjadi reaksi redoks. Kita cek reaksi redoksnya, kita cek perubahan Biloxnya. Nih, teman-teman ingat, kalau dia oksidasi, di sini kan kita udah tahu ya, bahwa Fe itu yang mengalami reaksi oksidasi, berarti ini dia, kalau unsur kan 0, ini tadi 2+. 0 ke 2+ berarti naik berarti oksidasi, benar kan? Ini 2+, ini 0, berarti reduksi, berarti benar, yang ini. Logam besi lebih mudah teroksidasi daripada tembaga, benar ya? Nah, nih. Terus potensial reduksi, kalau dia semakin oksidasi, itu nilai NO-nya itu semakin kecil. Semakin dia ke kiri, makin kecil. Sedangkan kalau reduksi, itu nilai NO-nya itu semakin ke kanan, makin besar. Berarti ini juga benar. 1, 2, 3, 4 benar, berarti jawabannya E. Nih, kalau teman-teman nggak hafal direct volta ya, pokoknya ingat aja nih. Kalau besi, itu dia terjadi karat, itu karena terjadi proses oksidasi. Udah, gitu aja. Berarti teman-teman udah tahu nih, oksidasi itu berarti Fe-nya. Ya kan? Berarti Cu-nya sebagai reaksi reduksi. Tapi ingat, teman-teman harus tahu konsepnya, bahwa yang mengalami reaksi oksidasi itu berarti Biloxnya naik, kayak gitu, supaya bisa tahu nih dia reaksi ininya, kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman ingat lagi konsep-konsep dalam elektrokimianya. Lanjut lagi, jika diketahui data setengah sal, ini diketahui data setengah salnya. Ada 2 datanya. Yang ditanya itu adalah data sal standar untuk reaksi ini. Caranya bagaimana? Nih, kita cek dulu nih. Ini katanya ada 3 AU ya. Ini kalau misalnya kita kali 3 deh. Kita cek ya. Nih, supaya elektronnya habis. Ini elektronnya 3. Ini berarti dikali 1, ini dikali 3. Atau nanti nih ya, kita buat lebih gampangnya caranya gimana. Berarti jadinya itu AU3+ ditambah 3 elektron. Ini menjadi AU. Ingat, ini nilai NO-nya tetap 1,5 volt. Sedangkan ini dikali 3, ini menjadi 3 AU+ ditambah 3 elektron menjadi AU. Oh, ini berarti kita harus balik ya, karena kan dia supaya elektronnya itu bisa hilang, tapi AU-nya yang di sebelah kanan. Ini yang bisa dicoret, ini yang bisa dibalik. I'm sorry. Ini yang dibalik, ini dibalik.
AU menjadi AU3 plus ditambah 3E. Ini berarti nolnya jadi min 150. Sedangkan kalau yang ini tetap ya, tadi dikali 3 jadinya 3AU plus ditambah 3 elektron menjadi 3AU. Oke, ini N0-nya nggak dikali ya, ini tetap. Oke, jadi nggak mempengaruhi dia dikali. Ini 1, ini ada 3, berarti yang coret ini 2. Ini habis, ini habis. Berarti 3AU plus, ini, oke, menjadi AU3 plus ditambah 2AU. Ini kita jumlahin nilainya, berarti hasilnya adalah plus 0,19 volt. Jadi jawabnya adalah yang E. Oke, cara cepatnya, nih ya, teman-teman lihat prosesnya ya. Jadi kalau dia pun dikali, itu N0-nya nggak bakalan dikali, tetap. Oke, jadi cara cepatnya, teman-teman lihat aja nih, yang nilai N0-nya besar, itu kan berarti reduksi ya. Di antara ini paling besar kan berarti ini mengalami reaksi reduksi. Sedangkan yang paling kecil nilainya itu mengalami reaksi oksidasi. Kalau untuk cari potensial E, oke, ini caranya adalah yang reduksi dikurang yang oksidasinya, atau yang besar dikurang yang kecil nilainya. Berarti sama dengan 1,69 dikurang 1,50. Oke, hasilnya tetap sama, 0,19. Oke, jadi kalau teman-teman udah ngerti konsep yang ini tadi, yang ada atas ini, teman-teman langsung kayak gini aja, lebih cepat. Oke, saya lanjut lagi. Campuran 50 mili, oke, 50 mili apa nih? HF dan 0,1 molar ya. Dan 50 mili NaOH 0,1 molar menghasilkan yang namanya buffer. Oke, kita cek apakah benar ini buffer atau tidak. Nah, berarti kalau kita mau cek ini buffer atau enggak, kita harus buat dulu ya reaksinya ya. Karena kan gini, teman-teman ingat ya, kalau misalnya di soalnya itu masih tersedia, yang tersedia itu adalah asam basa, berarti kita buat reaksinya. Tetapi kalau diketahui misalnya dia asam sama garam, berarti langsung masuk ke rumus buffer. Kita nggak tahu nih buffer atau enggak, berarti kita cek dulu. Kita buat reaksinya dulu, yaitu HF ditambah NaOH. Ini hasilnya menjadi NaF ditambah H2O. Oke, cek reaksinya udah setara atau belum? Ini udah ya. Sekarang kita buat nih mol mula-mula, mol bereaksi, dan mol sisa. Ini yang diketahui adalah jumlah, oh ini sama ya, 50 mili, 0,1, 0,1. Oke, berarti molnya HF itu bakalan sama dengan molnya si NaOH. Berarti karena di sini yang diketahuinya adalah molar sama volume, berarti untuk cari molnya sama dengan molar dikali volume. Ini kita nggak usah ubah ya, tetap 50 mili aja volumenya. Dikali 0,1, berarti sama dengan 5 milimol. Oke, ini 5 milimol, ini juga 5 milimol. Oke, teman-teman ingat, kalau dalam suatu persamaan reaksi ada 2 mol pereaksinya diketahui ini kayak gini, berarti kita harus cari pereaksi pembatas. Oke, caranya yaitu mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. 5 dibagi 1, ini 5, 5 dibagi 1, 5. Oke, hasil bagi paling kecil itu yang menjadi reaksi pembatas. Ini karena hasil baginya sama, berarti kedua-duanya habis. Ini 5, ini 5. Oke, berarti ini habis. Oke, ini nggak ada, ini nggak ada, ini 5 karena koefisien sama ya. Teman-teman lihat, kalau dalam keadaan MRS ini, karena gini, di soal itu nggak bakalan dikasih tahu, ini buffer loh. Ini hidrolisis loh, buktinya dia soal ini ya, nggak dikasih tahu ya. Jadi kita harus tahu dia buffer atau hidrolisis itu dari reaksi MRS gini. Jadi kalau asam dan basanya itu habis bereaksi, nggak ada nih yang sisa, ini bukan buffer, ini adalah hidrolisis. Oke, ini hidrolisis. Tetapi, kalau misal ya, ini ada, misalnya ini sisa 2. Oke, basanya ini basa kuatnya habis. Dan ini ada 5. Ini baru yang disebut dengan buffer. Oke, bisa ya? Jadi, pernyataannya ini, reaksi ini katanya buffer, ini jelas salah, karena ini adalah hidrolisis. HF itu termasuk golongan asam lemah, ini benar. Oke, jadi pernyataannya salah, alasannya benar, berarti ini jawabannya adalah yang D. Oke, bisa ya? Next lagi untuk soal terakhir.
Sejumlah tertentu senyawa 4,5 dimetil 2 heptena. Oke, ingat ya, heptena, enak berarti ini rangkap 2. Dihidrogenasi. Dihidrogenasi itu artinya adalah ditambah H2. Oke, tepat memerlukan 5,6 liter gas H2. Ingat ini dalam keadaan 0 derajat Celcius 1 atm, berarti ini dalam keadaan STP. Oke, jadi kita buat dulu nih ini yang diperlukan 150 mg serbuk PT-nya. Ini digunakan sebagai katalis. Pernyataan yang benar. Oke, kita lihat dulu nih. Nih. Pada hasil reaksi terdapat 150 mg serbuk PT. Ini benar ya? Oke, ini benar. Kenapa? Karena teman-teman ingat, guna katalis itu adalah untuk mempercepat reaksi. Dan pada akhir reaksi, katalis itu bakalan muncul kembali. Jadi, jika yang dipakai adalah 150 mg, nanti juga akhirnya 150 gram itu juga bakalan kembali lagi di hasilnya. Oke, kita cek nih. Berarti yang 3 benar ya. Kita lihat dulu, hasil reaksinya adalah alkana. Caranya gimana kita buktiinnya? Perhatikan, ini adalah ena, heptena. Heptena itu adalah ikatan rangkap. Dihidrogenasi berarti ditambah H2. Oke, berarti kalau dia rangkap ditambah H2 itu nanti akan membentuk alkana. Ini benar. Oke, nih untuk membuktikannya. Kita buat ini heptena itu berarti C-nya ada 7 ya. Ini 5, 6, 2, 4, 6, 7. Oke, ini kita misalnya nomor 1 dari sini. Di sini kata rangkapnya, di sini 4, 5, ada nih. Oke, ini ditambah hidrogen, H sama H. Ini CH3, ini CH, ini CH, ini CH3. Oke, enough ya, cuma segini dulu. Nah ini yang dimasukin itu nanti bakalan masuk ke sini, tapi terlebih dahulu kata rangkap ini putus. Oke, jadi kalau ini udah putus berarti C-nya sekarang di sini katanya udah ada 3. Ya kan? Teman-teman ingat C itu maksimal mengikat 4. Oke, berarti supaya dia lengkap 4, yang satu hanya masuk ke sini, satu lagi masuk ke yang ini. Oke, alhasil apa? Jadinya CH3, ini jadi CH2, ini CH2. Oke, lihat nih, ikatannya kan tunggal. Ikatan tunggal itu adalah alkana. Oke, ini alkena menjadi alkana. Berarti ini benar. 1, 3 benar. Oke, pada reaksi ini terjadi reaksi reduksi. Ini benar ya. Jadi reaksi reduksi itu adalah reaksi apa? Sama juga istilahnya dengan reaksi ini adisi, reaksi adisi. Oke, jadi ini reaksi adisi atau bisa juga kita sebut dengan reaksinya adalah reaksi reduksi. Oke, jadi ikatan rangkap menjadi tunggal itu adalah reaksi adisi atau reduksi. Oke, gitu ya. Berarti yang 3 benar. Sekarang kita tentuin yang nomor 4. Hasil reaksi yang terbentuk, berarti ini hasilnya ini maksud adalah yang ini ya. Apakah alkana yang terbentuk jumlahnya segini? Oke, kita buat dulu nih reaksinya. Ini kan tadi berarti kita buat gini aja deh. Ini C-nya berarti ada 9, hanya kalau dia ikatan rangkap berarti ada H18, ya kan? Terus ini tadi ditambah H2 akan membentuk jadinya ini C9, ini berarti hanya jadi 20. Oke, terus di sini dia pada keadaan STP. Kalau pada keadaan STP kan rumusnya gini ya, cari molnya. Mol sama dengan volume per volume STP. Oke, terus volumenya ada yaitu 5,6 dibagi dengan 22,4. Oke, ini dibagi jadinya adalah 0,25. Teman-teman ingat ini ya. Dalam keadaan 0 derajat Celcius 1 atm itu adalah dalam keadaan STP. Berarti kita dapat molnya dari gas hidrogen yang diperoleh yang digunakan itu untuk mereduksi tadi yang alkenanya itu sebanyak 0,25 mol. Oke. Berarti yang ditanyakan apakah benar hasilnya dapatnya segini? Berarti karena ini koefisiennya sama, berarti jumlah molnya ini juga sama, yaitu 0,25 mol. Yang ditanya bukan mol, tetapi yang ditanya adalah massa. Berarti kalau ada mol, cari massa sama dengan mol dikali dengan mr. Oke, molnya adalah 0,25, mr-nya berapa? Oh iya, di sini nggak diketahui ya. ARC itu sama dengan 12, H itu sama dengan 1. Oke, ini berarti MR-nya 128 ya. 128. Ini kalau kita kali jadinya adalah 32 gram.
Oke, ini hasilnya adalah 32, sedangkan di sini dibuatnya 31,5. Ini salah. Walaupun selisihnya dikit ya, tapi ini kita nggak ada bilangan koma di sini. Nanti jangan teman-teman, mungkin itu reaksi pembulatan, maksudnya pembulatan. Enggak, ini nilainya bagus. Oke, angkanya bagus, 32 gram. Genap. Oke, berarti ini salah. Jadi 1, 2, 3 benar, berarti ini jawabannya adalah yang A. Oke, demikian dulu untuk pembahasan soal UTBK 2020 ini. Semoga teman-teman semuanya dapat gambaran. Nanti cek deh ini materinya apa aja gitu. Jadi teman-teman bisa ambil pelajaran dari sini supaya nanti ujian UTBK-nya yang kimianya itu teman-teman bisa jawab semuanya, ya kan? Supaya nilainya tambah bagus nih gitu. Oke, demikian dulu. Please subscribe ya, dan jangan lupa di-share juga nih buat teman-teman kita yang lainnya yang UTBK juga. Oke, demikian dulu. Terima kasih.